Selamat datang di Suara Arah Juang, melipat ganda, membakar tirani. Arah Juang edisi 149 merupakan edisi menyambut Hari Perempuan Internasional 2023. Dalam Arah Juang edisi 149 ini, kami mengangkat tema utama, yaitu api dalam badai, situasi, capaian, dan serangan balik terhadap pergerakan perempuan. Api perjuangan perempuan tak padam akibat pandemi maupun bencana akibat perubahan iklim, dan terus berkobar melawan kegelapan penindasan terhadap perempuan maupun berbagai kesewenangan tirani kapitalisme yang juga berdimensi gender. Namun, terang nyala pencerahannya dan panas kobaran perlawanannya perjuangan pembebasan kaum perempuan sedang diterpa badai. Badai serangan balik seksisme yang khusus menyasar hak-hak perempuan dan perjuangannya sekaligus badai permasalahan pergerakannya. Di kolom teori, kami membedah apa itu seksisme. Seksisme merupakan diskriminasi ataupun prasangka berdasarkan atas jenis kelamin atau gender. Seksisme berkembang dari konsep keluarga dan peran-peran yang ada di dalamnya. Laki-laki adalah pelindung dan pencari nafkah, sementara perempuan adalah ibu dan istri penyayang yang merawat serta bergantung pada laki-laki. Mereka yang hidup di luar konsepsi keluarga seperti LGBT, orang tua tunggal seperti janda ataupun duda, dan sebagainya dilihat tidak normal. Tampaknya mengejutkan bahwa mayoritas besar orang berpegang teguh pada institusi yang membuat mereka tertindas. Namun harus dipahami bahwa keluarga bukan hanya unit penindasan terkecil. Berkeluarga menjanjikan surga dari tekanan kehidupan di luar, tempat di mana cinta adalah motif penggerak, bukan persaingan dan eksploitasi. Namun sayangnya, kenyataan tidak seperti itu, karena keluarga tidak bisa dipisahkan dan terisolasi dari masyarakat. Karl Marx menyebutnya sebagai alienasi. Kondisi tersebut memunculkan berbagai macam ide-ide seksis, seperti prasangka serta pandangan keliru, salah atau menyesatkan, fobia atau ketakutan tidak masuk akal, kebencian tidak masuk akal, kompleks superioritas, toksisitas atau keberacunan konsepsi gender. Prasangka serta pandangan keliru tersebut juga memunculkan objektifikasi, eksploitasi, serta agresi seperti pelecehan verbal, kekerasan seksual, atau dalam bentuk yang ekstrem adalah femisida atau pembunuhan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Kami berjuang melawan seksisme serta kapitalisme yang menjadi dasarnya. Ini juga harus masuk ke dalam sanubari setiap kader organisasi dan tercermin dalam tradisi organisasi. Perilaku-perilaku yang diskriminatif dan seksis demikian dalam setiap aktivitas politik organisasi bukan hanya harus dihindari, tapi juga dilawan. Itu semua merupakan bagian dari pembangunan tradisi organisasi revolusioner yang berdasarkan atas program yang revolusioner. Dalam kolom strategi taktik, kami mengangkat etika gender dalam stand, diskusi, dan demonstrasi. Tulisan ini menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kader dalam aktivitas organisasi, semacam stand propaganda, diskusi, dan demonstrasi. Setidaknya sejak awal Februari lalu hingga kini, ratusan ribu hingga jutaan buruh Prancis turun ke jalan. Mereka melancarkan aksi-aksi termasuk mogok nasional. Tuntutan utama yang dibawa oleh massa adalah menolak rencana reforma sistem pensiun. Reforma tersebut berencana untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64. Tetapi untuk menerima manfaat penuh dari pensiun, seorang buruh harus bekerja minimal 43 tahun. Ini praktis akan menghapus manfaat pensiun bagi buruh. Simak dalam kolom aksi massa, jutaan buruh Prancis mogok nasional menentang peningkatan usia pensiun. Pasca proklamasi Agustus 1945, berbagai daerah mengalami gejolak revolusi sosial.
Revolusi sosial adalah pergolakan rakyat dalam rangka menggulingkan kekuasaan lokal, para priai, raja-raja, dan bangsawan. Pasca proklamasi, ternyata kekuasaan lama yang berkolaborasi dengan Hindia Belanda maupun Jepang masih terus dipertahankan. Mereka ini terutama adalah pamong praja, polisi termasuk polisi rahasia PID, dan pamong desa. Selain itu, kerajaan-kerajaan lokal masih terus berdiri dan menjalankan kekuasaannya. Rakyat pada umumnya antipati dan bahkan membenci dan dendam terhadap kedua kekuasaan lama tersebut. Dalam kolom sejarah, kami mengangkat peristiwa revolusi sosial di Sumatera Timur. Kami juga menjelaskan mengapa mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dalam kolom perjuangan. Secara khusus juga menekankan perjuangan pengesahan RUU PPRT yang bersandar pada kelas borjuis nasional yang berada di parlemen hanya membuat gerakan perjuangan pengesahan RUU PPRT masuk ke dalam jurang, menjauhkan kelas buruh dari perjuangan pembebasannya sendiri. Lebih lanjut, silahkan berlangganan koran Arah Juang.